wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subuh hari ini kita kembali diperkenankan untuk melanjutkan kajian kita. Temanya masih tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita subuh yang lalu sudah memulai satu pembahasan yang penting terkait dengan iman kepada Allah, yaitu hakikat tauhid. Kita sudah membicarakan 3. Yang pertama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan makhluk. Nanti konsep penciptaan ini meliputi pengesahan Allah di dalam memberikan rezeki kepada semua makhluknya, kemudian bahwa siklus kehidupan dan kematian makhluk itu hanya ada di tangan atau dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pengaturan urusan-urusan makhluk. Kemudian yang kedua, yang merupakan konsekuensi logis dari pengesaan Allah di dalam penciptaan adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penguasaan dan kepemilikan. Jadi Allah taala adalah pemilik hakiki dan penguasa mutlak dari apa-apa yang di bumi, di langit, dan yang ada di antara keduanya itu. Kemudian yang ketiga adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fil hukmi wat tasyri'. Artinya sebagai satu-satunya sumber hukum secara mutlak. Artinya semua hukum-hukum yang kemudian diinisiasi oleh makhluk, apakah melalui ijtihad ya, atau mungkin musyawarah mufakat, ini semua harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat. Kira-kira seperti itu ringkasannya. Nah, kemudian kita masuk pada yang keempat. Yang keempat, hakikat tauhid itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala fil ibadah. Nah, ini juga masih konsekuensi daripada 3 tauhid sebelumnya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ibadah itu sendiri, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itu adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu, apapun itu, yang Allah cintai, yang Allah senangi. Ya, dari mana kita tahu kalau ini disenangi oleh Allah, ini dicintai oleh Allah? Ya, kita tahunya ya melalui Quran. Kita tahunya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah senangi, apakah itu sesuatu yang nyata, tampak, seperti perbuatan atau ucapan yang bisa didengarkan. Begitu juga wal a'malil batinah,
ya, aktivitas batin, niat-niat yang baik. Nah, ini semua adalah ibadah. Nah, ibadah itu hanya boleh disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga makna daripada tauhid. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik hakiki, penguasa mutlak, satu-satunya pemilik otoritas hukum, pembuat syariat, maka konsekuensinya adalah fayajibu an takuna ta'atu wal ibadatu lillahi wahdah. Maka ibadah itu, ketaatan itu hanya boleh diberikan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, nanti lawannya itu namanya syirik. Nah, nanti kita akan bicarakan nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita bacakan 3 ayat terkait dengan makna tauhid ini. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul." Wahai Muhammad, tak satu pun utusan, tak satu pun rasul yang kami utus sebelummu, yang jumlahnya banyak sekali. Rasul ini lebih 300 ya. Illa nuhi ilaihi, kecuali pasti ya, kami wahyukan kepada Rasul itu pertama kali adalah annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada ilah, ya tidak ada yang hak untuk diibadahi kecuali aku ini ya Allah ya, kecuali aku, fa'budun, maka sembahkanlah ibadahmu hanya kepadaku. Nah, dalam ayat yang lain An-Nisa 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, sembahkanlah ibadahmu hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, jadi jangan menstatuskan sesuatu ya, sebagai ilah, ya, sebagai sesembahan disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kamu musyrik. Nah, kemudian ibadah itu adalah tujuan penciptaan makhluk itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ya, bukan hanya manusia, semua makhluk itu untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi wa im min syai' illa yusabbihu bihamdih. Jadi tidak ada sesuatu apapun ya kecuali itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak yang lebih besar daripada kita itu semuanya beribadah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikisahkan Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dalam satu riwayat beliau itu pernah menjadi satu-satunya orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selain beliau itu musyrik semua. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai kemudian beliau ini merasa merasa geram. Nah, artinya tidak habis pikir kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta yang mencukupi semua kebutuhan makhluk ya, yang mengurusi hidup dan matinya makhluk ini, kenapa diperlakukan seperti itu? Nah, ini tidak selayaknya itu. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa ya Nabi Ibrahim ini untuk melihat alam malakut. Nah, di situ kemudian Nabi Ibrahim melihat bahwa ternyata di dimensi yang lain dalam kehidupan ini
tidak terhitung jumlahnya makhluk-makhluk Allah ya, yang jauh lebih besar, baik secara fisik ya maupun secara kemampuan ya, kekuatan, powernya, selain manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan dalam satu riwayat. Jadi tidak ada satu apapun ya, bahkan rumput-rumput ya dan lain sebagainya. Ini semuanya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri hal tersebut. Allah firmankan bahwa tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia itu ya illa liya'budun, kecuali ya, agar mereka itu beribadah untukku. Kemudian selanjutnya yang kelima, hakikat tauhid yang kelima yang terakhir adalah ifradullahi subhanahu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya. Tadi asmaullah, nama-nama Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki bandingan, tidak memiliki tandingan, sekutu di dalam zatnya. Ya, kita sudah bicarakan kemarin bahwa zat itu kalau kita tujukan kepada makhluk itu artinya adalah sesuatu yang memiliki massa, sesuatu yang bertempat di dalam ruang dan waktu. Tapi kalau kita berbicara tentang zatullah, maka zatullah itu yang tidak begitu. Jadi kalau makhluk itu seperti itu, berarti pencipta itu tidak seperti itu ya. Jadi tidak ada zat yang seperti atau sebanding dengan zatullah ya. Wala fi asma'ihi, begitu juga di dalam sifat-sifat Allah. Wala fi sifatihi, begitu juga di dalam sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, artinya apa? Fanusbitu lillahi subhanahu ma asbata li nafsihi min sifatin ya. Jadi kita wajib untuk menetapkan bagi Allah apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri ya, mengenai sifat-sifatnya. Nah, begitu juga kita menidakkan ya, menidakkan apa-apa yang Allah tidakkan bagi dirinya ya dari sifat-sifat. Nah, jadi kita tidak boleh ngarang-ngarang ya, kemudian menisbatkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menyifati dirinya dengan sifat itu ya. Jadi seumpama ya, Allah menyebut dirinya sebagai Jawad ya, Jawadun, Al-Jawad artinya yang maha dermawan, yang maha dermawan, maha pemurah. Nah, kita tidak boleh kemudian menyebut Allah sebagai As-Sakhi meskipun maknanya sama. Jadi Sakhi itu juga artinya dermawan, sama maknanya dengan Jawad, tapi tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak disebutkan juga di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dirinya sebagai Sakhi. Nah, maka kita tidak boleh menyebutkan itu. Kita hanya boleh menggunakan Jawad. Ya, begitu juga umpama contoh Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya atau menyifati dirinya dengan Alim. Ya Alim, Alimul Ghaibi Wasyahadah, yang maha mengetahui, maha mengetahui. Nah, tidak boleh kemudian kita mengatakan ya Aqilu ya, wahai yang berakal, wahai yang maha pintar. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak menyebut dirinya demikian ya, meskipun maknanya itu sama. Nah, jadi itu artinya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa dengan nama-nama ya. Jadi kita menggunakan nama-nama
yang Allah gunakan untuk menyebut dirinya, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Nah, jadi tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu dasarnya adalah wahyu. Jadi tauqifiyah, dasarnya itu wahyu, la istilahiyah, bukan karangan-karangan. Nah, tidak boleh kita sembarang ini menisbatkan nama atau sifat kepada zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyifati dirinya sendiri dengan sifat-sifat yang khusus baginya. Ya, jadi la tumathilu sifatil makhlukin, yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, dan dia itu maha mendengarkan lagi maha melihat. Nah, jadi sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat. Ya, as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Ya, manusia juga melihat, manusia juga mendengar, makhluk juga melihat dan mendengar, tapi mendengarnya Allah dan melihatnya Allah itu maha. Nah, jadi kata-kata maha itu tidak boleh kita nisbatkan kepada makhluk, itu beda sekali. Jadi fallahu ta'ala munazzahun, ini kaidah pentingnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu munazzah, maha suci, ya, bersih, ammumatsalati ahadim mim makhluqatihi. Ya, jadi menyerupai atau dari keserupaan dari makhluk-makhluknya, fi jami asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, di dalam seluruh namanya, sifatnya dan perbuatannya. Jadi tidak mungkin atau mustahil, ya, ada satu makhluk setinggi apapun kedudukannya, ya, orang mau bilang wali, bahkan nabi, bahkan rasul, mustahil ada makhluk setinggi apapun kedudukannya, ya, yang mampu meliputi hakikat Allah. Hakikat zatnya itu tidak mungkin bisa diketahui. Jadi yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Meliputi itu maknanya apa? Ayyuhita bihi ilma. Jadi mengetahui secara sempurna. Nah, jadi tidak mungkin ada makhluk, apakah dia itu malaikat, apakah dia itu nabi, rasul, wali, ya, yang mampu untuk meliputi hakikat Allah. Jadi mengetahui Allah secara sempurna. Ya, kita itu hanya mengetahui Allah melalui apa yang Allah perkenalkan tentang dirinya kepada kita, melalui sifat-sifatnya. Adapun zatnya itu, hakikat zat itu mustahil, ya, ada makhluk yang bisa mengetahui secara sempurna. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Toha ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi Allah maha mengetahui apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di belakang kita. Maknanya pengetahuan Allah itu putih makhluknya dengan sempurna. Wala yuhituna bihi ilman, ya, sedangkan makhluk itu, ilmu makhluk itu tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Jadi dia atau Allah itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Allah dapat menjangkau semua penglihatan itu. Wa huwal latiful khabir, ya, dan dia maha halus, ya, maha lembut, al khabir, lagi maha teliti. Nah, itu sifat-sifat yang Allah nisbatkan kepada dirinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna.
Allah adalah pemilik nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Pada'uhu biha, maka berdoalah, serulah Allah Subhanahu wa taala biha, dengan nama-nama tersebut. Nah, kita sebutkan beberapa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam suratul Hasyr, ada juga dalam surah Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, ya, yang tidak ada ilah, ya, tidak ada ilah, sesuatu yang dipertuhankan, yang hak diibadahi, ya, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Nah, ini Allah menyebutkan sifat-sifatnya, nama-namanya. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib, apa yang tersembunyi dari pandangan mata manusia, itu Allah maha mengetahui yang gaib. Wasyahadah, dan yang nyata. Huwar rahmanur rahim, Dia pengasih, Dia penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah selain Dia. Al-Malik, ya, maha raja. Nah, kita sudah raja di raja, ya, penguasa semua kerajaan langit dan bumi, pemilik. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salamu, maha damai, ya, maha damai. Al-Mu'minu, dan maha mengaruniakan keamanan, nah, rasa aman, ini Allah yang karuniakan. Al-Muhaiminu, maha mengawasi, ya. Al-Azizu, maha perkasa. Al-Jabbaru, Al-Jabbar ini yang maha memaksakan kehendaknya, jadi tidak ada yang bisa kemudian menjadi batu sandungan yang bisa menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir, pemilik semua keagungan. Subhanallahi, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi dari sekutu, nah, itu ya, dari tandingan. Huwallahu, dialah Allah, al-khaliqu, ya, yang maha menciptakan. Al-bari'u, al-bari ini artinya yang mewujudkan makhluknya dari ketiadaan, ya, mewujudkan makhluknya dari ketiadaan kemudian menjadi ada. Al-musawwiru lahu, dan juga yang maha memberikan bentuk, ya, memberikan bentuk, memberikan rupa yang berbeda-beda kepada makhluknya, ya. Lahul asmaul husna, jadi Allah memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, senantiasa bertasbih, ya, jadi tidak pernah berhenti tasbih, ya, bertasbih, ma fis samawati wal ardi, ya, semua yang di langit dan yang di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, dalam surah Al-Hadid ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal, ya, dialah yang maha awal. Jadi Allah itu maha awal, artinya apa? Dia ada sebelum segala sesuatu, ya. Jadi sebelum segala sesuatu Allah sudah ada tanpa permulaan. Nah, itu namanya al-awwal. Kemudian wal akhiru, ya, al akhir itu artinya ba'da fana'i kulli ahadin bilantiha. Jadi Allah itu maha akhir. Maha akhir itu artinya apa? Dia tetap ada setelah segala sesuatu musnah, bilantihain, tanpa akhir. Nah, jadi kita ulangi dulu. Jadi al-awwalu itu artinya apa? Qabla kulli syai' bilabtida'in. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah Subhanahu wa taala sudah ada dan tidak ada permulaannya. Ya, tidak ada permulaannya. Nah, jadi ibaratnya itu tidak ada peringatan hari kelahirannya, tidak ada tanggal itu, ya.
Jadi bahkan sebelum waktu ada, sebelum tempat ada, Allah sudah ada. Karena Allah lah pencipta ruang waktu, pencipta tempat. Ya. Dan adanya Allah itu tidak ada permulaan. Nah, itu yang disebut dengan sifat qadim. Nah, kemudian wal akhiru maha akhir, artinya ya, setelah segala sesuatu musnah, Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada dengan keberadaan tanpa akhir. Ya. Nah, kemudian waz-zahiru, az-zahir itu maha zahir, maha nyata. Nah, itu maknanya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengungguli segala sesuatu. Nah, jadi mengungguli segala sesuatu, meluhuri segala sesuatu. Ya. Atau disebutkan juga bahwa Allah itu az-zahir bid-dalail ad-dalla ala wahdaniyah, yaitu zat yang keberadaannya dengan keesaannya itu sangat nyata. Nah, sangat nyata. Kemudian wal batinu, yang maha tersembunyi. Nah, jadi di satu sisi az-zahir maha nyata, kemudian di sisi yang lain al-batinu maha tersembunyi. Apa maksudnya maha tersembunyi? Al-alim bikulli syai'. Ya, makna yang pertama adalah maha mengetahui segala sesuatu dengan detail. Nah, kemudian awil ladzi tajaba an ukulin anil ukuli an tukaffiyahu. Atau Allah itu ya yang hakikat zatnya tidak bisa dijangkau, tidak bisa dibayangkan atau digambarkan oleh akal manusia. Nah, itu namanya al-batin, yang maha tersembunyi. Artinya yang zatnya itu, hakikat zatnya itu tersembunyi, dalam arti tidak bisa didapat, tidak bisa dicapai, tidak bisa dijangkau, bahkan tidak bisa digambarkan oleh akalnya makhluk. Nah, jadi baik bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, nah itu tadi poin tentang hakikatut tauhid yang sudah kita bicarakan. Nah, kita cukupkan dulu subuh hari ini. Soalnya besok subuh atau selanjutnya kita akan masuk pada pelajaran yang keenam, ya, tentang lawan daripada tauhid, yaitu asyirku suwaruhu wa anwa'uhu, bentuk dan macam-macamnya. Nah, mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma taufiquna illa bika ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.